Hai Sobat Atax, ketemu lagi dengan saya Purwadi Nugroho di channel YouTube kesayangan kita Atax Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas apa sih efeknya ketika NIK menjadi NPWP. So, stay tune ya. Nah, seringkali kita pernah dengar satu istilah yang mengatakan bahwa wah, kantor pajak atau pemerintah nih berburu di kebun binatang. Artinya orang-orang yang sudah punya NPWP, orang-orang yang sudah bayar pajak, itu terus yang akan dikejar, yang akan diburu nih gitu. Kenapa nggak pemerintah itu berburunya di hutan belantara aja? Orang-orang yang belum masuk ke kebun binatang itu, orang-orang yang belum mempunyai NPWP, yang belum bayar pajak itu yang akan dikejar. Nah, salah satu cara pemerintah untuk sekarang bisa berburu di hutan belantara adalah menjadikan NIK itu menjadi NPWP. Artinya apa? Pemerintah dan juga kantor pajak akan mengetahui berapa banyak ataupun banyak nggak sih orang-orang yang di luar sana itu ternyata sudah mempunyai NIK tetapi dia ini belum punya NPWP. Ini yang akan dikejar oleh pemerintah, karena ya kalau kita bicara mengenai peraturan pajak, ya memang saat dimana kita membayar pajak adalah saat ketika subjek pajak dan juga objek pajaknya itu sudah terpenuhi. Subjek pajaknya kita adalah warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia, lebih dari 183 hari di Indonesia, dan juga kita mempunyai objeknya yaitu penghasilannya. Ketika ini sudah terpenuhi ya kita harus membayar pajaknya dong di Indonesia. Nah, tetapi mungkin masih banyak orang-orang yang di luar sana yang belum membayarkan pajaknya dengan benar. Ini yang nantinya akan diedukasi pastinya dan juga akan diberikan pemahaman bahwa mereka ini harus membayarkan pajaknya dengan benar. Efeknya apa sih kalau misalnya NIK menjadi NPWP ini? Yang pertama adalah seluruh transaksi perbankan maupun non-perbankan kita itu pastinya juga akan diketahui oleh kantor pajak. Berdasarkan IOI, Automatic Exchange of Information System, seluruh aktivitas kita baik di dalam negeri maupun di luar negeri itu juga pasti akan terlacak oleh kantor pajak. Contoh, kita mendapatkan penghasilan baik berupa gaji, berupa komisi, berupa bonus, berupa insentif dan lain-lain, itu semua juga akan terlacak oleh pajak. Lalu ketika kita mendapatkan dividen, mendapatkan royalti, mendapatkan passive income yang lain, itu juga pasti akan terlacak oleh kantor pajak. Lalu ketika kita membeli aset gitu ya, membeli mobil, rumah, buka deposito, buka ori, reksadana, semuanya itu juga akan terlacak oleh pajak. Sehingga seluruh transaksi perbankan maupun juga non perbankan kita pastinya kita akan terlacak. Jadi kita tidak bisa lagi mengelak dan juga lari dari hal itu. Yang kedua adalah seluruh penjualan dan pembelian kita juga akan terlacak. Contoh, ketika kita beli dari supplier, beli dari vendor kita akan diminta sama vendor dan supplier kita adalah NPWP ataupun NIK kita. Kalau kita tidak memberikan hal ini, bisa jadi kita tidak dilayani oleh vendor atau supplier kita. Karena seluruh Indonesia, vendor dan supplier sudah menerapkan hal itu. Nah, yang terjadi apa? Ketika NPWP dan juga NIK kita tercatat di vendor dan supplier, mereka, vendor dan supplier akan menerbitkan faktur pajak untuk kita. Nah, pastinya dari faktur pajak kita itu akan direkap katakanlah sama kantor pajak selama sebulan atau setahun. Nah, pembelian kita ini nantinya akan disesuaikan dengan profil penjualan kita nih, atau disamakan dengan profil pendapatan atau gaji kita. Apakah ini masih wajar ataupun mungkin aneh banget kalau misalnya satu tahun kita ada pembelian 18M, ternyata penjualan kita cuma lapor ke pajak cuma 2M gitu ya. Jadi kan harusnya persediaan kita banyak banget dong di gudang. Nah, ini kan nggak masuk akal, pembelian 18M tetapi penjualan cuma 2M. Sehingga menurut saya ini yang akan juga dilacak oleh Dirjen Pajak. Sehingga Sobat Tax tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi dari yang namanya pajak. Jadi no place to hide in front of tax. Jadi memang kita harus juga menyadari bahwa untuk menjadi wajib pajak yang baik, kita harus juga melaporkan dan juga membayarkan seluruh perpajakan kita dengan benar di negara. Terakhir, saran saya kepada Sobat Atas adalah sekarang bukan lagi zamannya untuk bisa
kucing-kucingan. Bukan zamannya lagi untuk pengusaha itu lari terus dari yang namanya kantor pajak. Nggak mau bayar pajak lah, nggak punya NPWP gitu ya, nggak mau diterbitkan faktur pajak oleh suppliernya dan lain-lain gitu ya. Ini sudah nggak zamannya lagi. Jadi memang kita zamannya ini sudah zamannya keterbukaan informasi, zamannya kita sudah bersaing secara sehat dengan kompetitor lain. Bukan persaingannya itu adalah yang saya nggak bayar pajak, yang mereka bayar pajak. Jadi sudah tidak apple to apple. Sehingga persaingan zaman sekarang ya sudah persaingan yang namanya persaingan yang secara sehat, persaingan layanan, persaingan produk, persaingan kualitas, dan lain-lain. Nah, Sobat Atax, semoga dengan video ini bisa membuka wawasan dan juga pengetahuan kita agar kita bisa semakin membayarkan pajaknya dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika ada yang ingin ditanyakan atau menghubungi kita, silahkan feel free to contact us. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa juga untuk follow, like, comment, dan subscribe video ini agar bisa terus berkembang dan memberkati banyak orang. Jangan lupa juga untuk download aplikasi kita di Atax Indonesia, di Play Store dan juga di Apple Store. Dan juga like dan juga follow di Instagram kita di Atax Indonesia. Dapatkan informasi peraturan-peraturan perpajakan yang menarik dan update setiap harinya secara gratis. Terima kasih sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Ingat pajak, ingat Atax. Sampai jumpa.